Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan studi kasus prima elektronik untuk dokumen 1 sampai dengan dokumen 15. Dalam studi kasus yang telah kalian kerjakan kemarin, yang pertama kita analisis dulu. Yang pertama adalah identitas perusahaan dan usaha pokok. Di sini Prima Elektronik itu adalah perusahaan yang melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Sebelum mengerjakan buku jurnal, maka yang perlu kalian perhatikan dulu adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya harus dibaca dengan seksama. Yang pertama adalah kebijakan umum. Kebijakan umum itu sistemnya pakai accrual basis, periodenya tahunan. 1 tahun ada 12 bulan, setiap akhir bulan disusun penyesuaian dan raja saldo. Jadi di sini perlu kalian pahami bahwa setiap akhir bulan maka perusahaan melakukan atau membuat jurnal penyesuaian. Lalu memakai jurnal umum dan jurnal khusus dan transaksi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua adalah kebijakan khususnya, kebijakan khusus untuk pembelian. Setiap pembelian memperhitungkan PPN, pajak pertambahan nilai 10%, dan nominal yang harus dibayar adalah harga barang di plus ongkos angkut dan tidak termasuk potongan atau diskon. Setiap transport yang timbul dari transaksi pembelian dagangan menjadi tanggungan perusahaan. Jadi biaya angkut ditanggung oleh perusahaan. Berarti perusahaan menganut syarat penyerahan barang yaitu shipping point. Termin setiap retur memperhitungkan pengurangan atas nilai utang, dan yang selanjutnya adalah termin pembayaran ditentukan 3/10 N/30. Mendapat potongan 3% jika membayar kurang dari atau sama dengan 10 hari dan batas maksimal pembayaran utang adalah 30 hari. Itu untuk kebijakan di pembelian. Yang selanjutnya di kebijakan penjualan hampir sama dengan kebijakan di pembelian. Setiap penjualan diperhitungkan juga PPN outcome 10%. Lalu nominal yang harus diterima adalah harga jual di plus ongkos angkut. Jadi semua biaya angkut dari penjualan barang dagangan ditanggung oleh pembeli atau pelanggan seperti tadi. Jadi menganut shipping point. Retur penjualan setiap retur penjualan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai piutang dan nilai harga pokok penjualan menggunakan akun retur penjualan. Termin pembayarannya ditentukan 2/10 N/30 dan 1%. Artinya bagaimana? Mendapatkan potongan 2% jika membayar kurang dari atau sama dengan 10 hari. Dan batas maksimal pembayaran piutangnya adalah 30 hari dan 1%-nya jika pelanggan melakukan pembayaran telat atau pembayaran telah dilakukan akan mendapatkan denda keterlambatan sebesar 1%. Lalu yang selanjutnya adalah piutang dagang. Menganti piutang dagang ini dibaca pada saat kita melakukan jurnal penyesuaian. Hal ini digunakan untuk menentukan cadangan kerugian piutang sebesar 3% dari akhir periode. Ini tidak usah diperhatikan dulu pada saat mengerjakan dokumen 1 sampai 15. Pengeluaran kas untuk dana pengeluaran kas. Pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuatif. Jadi setiap ada transaksi maka akan dicatat
Dana kas kecil ditetapkan 5 juta dengan waktu pengisian kembali setiap akhir bulan. Dana kas kecil digunakan untuk membiayai pengeluaran kas di bawah 1 juta. Kalau pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan menggunakan cek. Seperti itu. Jadi menggunakan akun cash in bank. Penerimaan kas, setiap penerimaan kas disetorkan setiap hari ke bank dengan nomor rekening ini tertera. Dan pada saat penerimaan kas pada hari Minggu libur lainnya, maka penerimaan akan disetorkan paling lambat pada hari berikutnya. Itu sudah jelas. Nah, ini yang selanjutnya, penilaian persediaan barang dagangan. Kita memakai metode FIFO, first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama, dengan mencatat di kartu persediaan barang dagangan. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Ini digunakan untuk penyesuaian. Kita lihat daftar saldonya ada. Setelah selesai, kita lihat sudah balance. Selesai. Lalu daftar supplier, ini melihat neraca saldonya itu benar atau enggak. Daftar saldo utang, di setiap daftar saldo utang ini harus sama dengan akun utang, account payable. Harus sama dengan akun account payable, berarti sama 257.400. Dan saldo piutang samakan juga dengan neraca saldo 389.400. Yang tertera adalah nilai piutang yang sudah ditambahkan dengan pajak pertambahan nilai. Terus ada juga daftar persediaan. Nah, setelah kalian cermati data awal perusahaan tersebut dan kebijakan akuntansinya, sekarang kita akan mulai untuk mencatat setiap dokumen transaksi. Untuk dokumen 1, ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji upah yang terutang pada bulan November 2015. Karena tadi di kebijakan akuntansi setiap akhir bulan membuat jurnal penyesuaian, maka dianggap pada akhir bulan November perusahaan telah membuat jurnal penyesuaian untuk gaji yang terutang. Pada bulan November jurnalnya bagaimana, Bu? Jurnalnya adalah beban gaji pada utang beban. Jadi pada tanggal 1 Desember ini pembayaran gaji yang terutang bulan November, maka akan kita masukkan, yang pertama akan kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Karena ini bukti kas keluar, kita ke jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini, maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah utang beban atau accrued expense pada cash in bank. Jadi seperti itu. Kamu tulis tanggalnya dulu, tulis invoice-nya, nomor BKK-nya, deskripsinya, dan nomor akunnya accrued expense pada cash in bank. Itu yang dokumen 1. Kita ke dokumen yang kedua. Di dokumen yang kedua ini ada voucher kas kecil. Di voucher kas kecil ini, maka akan ada dokumen pembayaran pembuatan brosur bulan Desember. Maka karena ini metodenya fluktuatif, maka kita masukkan ke dalam jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil tanggal 15, jurnalnya bagaimana? Berarti jurnalnya advertising expense atau beban iklan pada P3Gas. Seperti itu. Lalu selanjutnya di dokumen 3 ada bukti kas masuk. Bukti kas masuknya dari mana? Dari PT Karya Sejati. Keterangannya adalah pelunasan piutang atas penjualan kredit tertanggal 26 November 2015. Kita lihat,
kita lihat utangnya berapa di piutang PT Karya Sejati berapa? Kita lihat di mana? Kita lihat di daftar saldo piutang. Di daftar saldo piutang PT Karya Sejati ini jumlah piutangnya adalah 94.600. Nah, setelah itu pada tanggal 2 Desember PT Karya Sejati melakukan pelunasan piutang. Jadi waktu pelunasannya kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Bagaimana jurnalnya? Maka kita akan menjurnal. Kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, di jurnal penerimaan kas ini kita tulis tanggalnya, kita tulis nomor invoice-nya, deskripsinya kalian tuliskan nama perusahaannya saja, lalu cash in bank-nya sebesar yang tertera di soal 92.708, lalu sales discount-nya 2%, yang dikredit apa? Yang dikredit adalah account receivable atau piutang dagang. Kita lanjut ke dokumen 4. Di dokumen 4 ini ada voucher kas kecil tanggal 2 Desember yang dibayarkan kepada kantor PLN Jakarta untuk pembayaran rekening listrik bulan November. Ingat, ini untuk rekening listrik bulan November. Jadi akan kita masukkan kemana? Kita akan masukkan ke jurnal petty cash. Jurnalnya bagaimana, Bu? Jurnalnya kita pakai akunnya accrued expense. Kita tidak memakai beban listrik, air, dan telepon karena kita membayar beban listrik bulan November. Kita lanjut ke transaksi yang kelima. Di transaksi yang kelima ini ada faktur penjualan. Di faktur penjualan ini adalah berarti faktur penjualan, berarti penjualan secara kredit. Akan kita masukkan kemana? Akan kita masukkan ke jurnal penjualan. Kita masukkan dulu ke jurnal penjualan. Seperti ini. Nah, kalian tulis tanggalnya, invoice-nya, deskripsinya adalah nama customer-nya. Account receivable piutangnya kalian ambil dari totalnya. Jadi harga ditambah PPN ditambah ongkos angkut. Seperti itu. Merchandise-nya berasal dari sini jumlah total penjualannya. PPN-nya berarti 10% dari total penjualan. Dan ini adalah beban angkut. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Yang harus kita lakukan adalah mengisi kartu persediaan. Yang pertama di kartu persediaan kita isikan dulu saldo awalnya. Lalu tanggal 3 terjadi penjualan untuk PAC 07 10 unit kita menjualnya. Jadi kita 10 unit harganya bukan harga yang tertera di faktur tapi harga yang tertera di kartu persediaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah PAC 05. Kita masukkan, kita menjual PAC 05 sebanyak berapa? Sebanyak 8 unit. Maka kita isikan 8 unit. Price-nya di out. Kalau kita beli di in, kalau kita jual di out, berarti harganya kita ambilkan dari harga di saldo awal ini. Kita tambahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan karena kita menjual. Di mana tempatnya? Tempatnya kita tempatkan di jurnal umum. Di jurnal umum